Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini berjumpa lagi dengan Usari. Usari akan melanjutkan tema 4, sehat itu penting, subtema 2 dan 3, gangguan kesehatan dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Simak video ini sampai selesai ya anak-anak, supaya penjelasan dari Usari bisa dipahami oleh anak semua. Langsung saja. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Peredaran darah manusia sangat berperan penting bagi tubuh. Oleh karena itu, organ-organ peredaran darah harus selalu dijaga kesehatannya. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan. Berikut beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, jantung koroner. Yang kedua, hipertensi dan hipotensi. Yang ketiga, varises. Yang pertama, jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat, sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Yang kedua, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Hipertensi merupakan istilah untuk tekanan darah yaitu lebih dari 120/80. Sedangkan tekanan darah normal sama dengan atau lebih dari 120/80. Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi. Angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Faktor yang menyebabkan hipertensi antara lain usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, jarang olahraga, dan stres. Sedangkan hipotensi atau tekanan darah rendah merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60. Faktor yang dapat menyebabkan hipotensi antara lain faktor usia, kondisi cuaca, dan efek samping dari obat-obatan. Yang ketiga yaitu varises. Varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan, varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di bagian tungkai. Penyebab varises antara lain faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Selanjutnya, gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Berikut contoh gangguan kesehatan pada darah manusia non-keturunan. Yang pertama, anemia. Yang kedua, leukemia. Dan yang ketiga, demam berdarah. Yang pertama, anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebab anemia antara lain pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala yang ditimbulkan oleh anemia antara lain mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Yang kedua yaitu leukemia. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Hal ini disebabkan
adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah, sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Yang ketiga yaitu demam berdarah. Demam berdarah atau DB merupakan infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit atau keping darah. Jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi tersebut. Penderita DB harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Gangguan peredaran darah yang bukan disebabkan oleh faktor keturunan yang Usari sebutkan tadi yaitu ada 3. Semua dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu apa anak-anak? Yaitu yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Dan yang ketiga, berolahraga secara teratur. Nah, sekarang contoh gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan. Yang pertama, hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita hemofilia akan mengalami perdarahan lebih lama dibanding orang normal saat terjadi luka. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika anak-anak terluka, mungkin terkena pisau atau terkena benda tajam. Nah, luka atau darahnya itu sangat susah untuk berhenti. Nah, itu adalah salah satu ciri penyakit hemofilia. Yang kedua, talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Pada penderita talasemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama, gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga, akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Yang kedua, jenis makanan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan terkena obesitas. Sedangkan yang ketiga yaitu faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua menderita hemofilia, 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Materi selanjutnya, cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Untuk mencegah atau menghindari gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah, hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner dapat dicegah dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan yang berserat seperti sayur mayur dan buah-buahan. Yang kedua, varises dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Jadi ketika anak-anak selesai berolahraga, jangan sekali-kali kaki sering ditekuk ya anak-anak. Karena apa? Nanti akibatnya akan timbul varises. Nah, materi selanjutnya yaitu cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Yang pertama, anemia. Anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi seperti bayam dan kacang-kacangan. Yang kedua, leukemia. Leukemia dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga. Yang ketiga, demam berdarah.
dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi nyamuk. Yang ketiga, talasemia. Nah, penyakit talasemia ini tidak dapat dicegah ya anak-anak. Karena apa? Karena penyakit ini merupakan penyakit keturunan. Akan tetapi, talasemia dapat dikurangi atau gejalanya dapat dikurangi dengan pengobatan dan melakukan transfusi darah dalam kondisi tertentu. Sedangkan yang kelima, hemofilia. Hemofilia ini juga tidak dapat diobati, akan tetapi dapat dicegah dengan cara menghindari terjadinya pendarahan agar darah tidak terus mengalir. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama, beristirahat yang cukup. Nah, anak-anak semua istirahat yang cukup itu berapa jam? Yaitu 8 jam. Jadi anak-anak jangan suka tidur malam-malam ya, karena nanti takutnya anak-anak semua kurang dalam istirahatnya. Yang kedua, memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi. Nah, ini yang sekarang susah ya anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak sekarang banyak mengkonsumsi makanan yang siap saji. Nah, itu tidak bagus atau tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Jadi, jangan sering makanan yang siap saji. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Nah, karena di masa pandemi seperti ini, anak-anak juga harus tetap menjaga tubuh supaya tetap sehat. Salah satunya dengan berolahraga ini. Berolahraga seperti apa, Us? Kalau di rumah ya bisa lari-lari kecil, bisa senam sendiri seperti itu ya anak-anak. Nah, sekian materi hari ini dari Usari. Semoga anak-anak semua bisa memahami dengan jelas. Usari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.